ke kantor agensi kapal pesiar. Nah, bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya ketika Anda ada respon, Anda dipanggil untuk interview pertama, ya tentunya disitulah tahapan-tahapan yang mereka kasih jelaskan. Kalau Anda lolos di interview agent, mereka juga langsung memberitahu ke kalian untuk jadwal interview dengan user, mungkin tergantung dari mereka. Tapi untuk sekarang itu dulu tahapan-tahapan yang bisa saya jelaskan ke teman-teman semua, gimana sih cara ngapply kerja di kapal pesiar. Hey, ni hao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya lagi-lagi ingin berbagi informasi ke teman-teman semua. Belakangan ini masih banyak dari teman-teman subscriber saya, dari teman-teman sosial media saya, pokoknya di Instagram, di Facebook. Banyak mereka yang selalu bertanya, Kak bisa minta tolong nggak, bisa dijelasin nggak gimana sih caranya atau tahapan-tahapannya kalau kita itu mau ngapply kerja di kapal pesiar. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di belakangan ini. Mereka selalu bertanya gimana sih tahapannya Kak untuk bisa kita ngapply kerja di kapal pesiar. Kalau boleh diketahui, sebenarnya sih ini udah beberapa video yang saya buat tentang gimana caranya kita ngapply kerja di kapal pesiar. Adapun saya jelaskan di situ agen-agen apa yang terpercaya untuk kita ngapply di kapal pesiar. Tapi masih banyak yang masih bertanya di Instagram saya, di kolom komentar YouTube saya, yang bertanya, Kak bisa dijelasin dong detailnya untuk kita bisa kerja di kapal pesiar, gimana tahapannya pada saat kita mau ngapply kerja di kapal pesiar, gimana sih tahapan-tahapannya supaya bisa kerja di kapal pesiar. Baik, karena permintaan, karena karena pertanyaan-pertanyaan banyak di sosial media saya, di Instagram saya, di Facebook, di kolom komentar, saya buat lagi video ini untuk teman-teman semua, untuk subscriber saya. Saya buat lagi untuk menjelaskan gimana sih tahapan-tahapan kalau kita ngapply kerja di kapal pesiar. Baik, saya boleh jelaskan. Saya rasa sih semua company atau semua perusahaan itu sama. Cara kita mau ngapply atau ngelamar kerja di perusahaan itu, saya rasa semua perusahaan itu sama metodenya, sama tahapan-tahapannya. Nah, apa yang kita perlu siapkan kalau kita mau ngapply kerja di kapal, walaupun bukan di kapal deh, di company yang lain, apa sih yang perlu kita siapkan kalau kita mau ngapply kerja gitu? Nah, tentunya kita harus mempersiapkan yang namanya CV, Curriculum Vitae. Nah, CV ini fungsinya apa? CV ini kita disuruh oleh company mempersiapkan namanya CV. Itu CV menjelaskan bahwasanya pribadi kita atau diri kita di CV itu. Kita di situ menjelaskan, membuat kamu sudah ada pengalaman kerja di company mana sebelumnya, terus usia kamu berapa, kemampuan kamu apa. Jadi kalian bisa bisa menjelaskan atau membuat CV-nya semenarik mungkin, karena itu CV berguna sekali pada saat company mau lihat biodata kita. Biodata kita ini, kamu ini punya pengalaman di mana sebelumnya, kamu mempunyai skill apa. Nah, itu yang paling pertama sekali yang kita harus buat CV. Membuat CV, Curriculum Vitae. Buat semenarik mungkin. Kalau saya sih kasih saran ke teman-teman. Nah, di sini kan saya membahas gimana cara ngapply kerja di kapal pesiar. Kalau sih saya kasih saran kepada teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat CV, kalau bisa formatnya itu bahasa Inggris. Pokoknya bahasa Inggris, dibuat CV-nya format bahasa Inggris. Itu salah satu poin penting. Nah, setelah CV kita dibuat dengan format bahasa Inggris, nah
yang langkah selanjutnya yang kita perlu ambil itu gimana? Ini Kak, CV-nya udah jadi, terus gimana lagi langkah selanjutnya? Oh, otomatis langkah selanjutnya kita mau cari company apa, terus di mana kita mau apply tentunya, di perusahaan apa, di perusahaan kapal pesiar apa yang kita mau apply ya. Di sini lagi kita cari, nah kita cari agent tentunya. Kalau saya sih cari agent kapal pesiar yang ada di Indonesia. Bisa juga Anda langsung kirim CV ke ke company kapal pesiar tersebut, bisa juga. Tapi sih saya kasih saran, kalau kita masih baru, mending kita cari agensi aja dulu. Maksudnya cari jembatan untuk kita ke kapal, kita cari agensi yang kerjasama dengan perusahaan kapal pesiar. Banyak kok agensi-agensi yang bekerja sama dengan perusahaan kapal pesiar yang ada di Jakarta. Salah satunya, boleh saya kasih saran, namanya itu Alpha Maksasai. Alpha Maksasai itu ada di Jakarta, itu agen kapal pesiar. Alpha Maksasai ini memegang berapa perusahaan kapal pesiar, contohnya Costa, Aida, Viking, Princess, pokoknya banyak perusahaan kapal pesiar yang dikerjasama dengan Alpha Maksasai. Kalian bisa kepoin Instagramnya atau alamatnya di mana itu Alpha Maksasai, nanti saya cantumkan di sebelah sini. Ini Instagramnya Alpha Maksasai. Di sini ada alamatnya, ada ada alamat emailnya. Kalian bisa kepoin juga. Jadi pada saat kalian itu CV-nya sudah jadi, tentunya kalian harus serahin CV kalian ke agensi kapal pesiar. Nah, ada dua cara. Cara pertama itu yang paling simpel, itu dengan cara via email. Kalian buka email Anda, terus kirim ke emailnya agen kapal pesiar Alpha Maksasai. Contoh, kalau kalian ingin ngapply kerja atau ingin tertarik bekerja sama dengan agen kapal pesiar Alpha Maksasai, kalian bisa kirim email. Kadang-kadang juga mereka buat buat walk-in interview. Mereka mengadakan mungkin di sekolah kapal pesiar mungkin, atau di hotel mungkin. Kadang-kadang mereka buat event untuk walk-in interview. Mereka buat postingan, mereka mengadakan walk-in interview, dan kita datang langsung untuk interview dengan Alpha Maksasai, dengan agen kapal pesiar. Tapi mereka jarang sih, kalau nggak salah mereka boleh dibilang ya nggak setiap hari ngadain walk-in interview. Boleh dibilang ya jarang, dalam sebulan mungkin mereka buat 1 kali, mungkin mereka juga buat 2 kali mungkin. Lebih bagusnya sih Anda kirim via email. Jadi kirim via email ke Alpha Maksasai, cari emailnya, kalian kirim, tunggu. Setelah kalian kirim email, kalian tunggu mereka lihat, terus mereka tertarik untuk nge-hire Anda. Ya alhamdulillah, maksudnya tunggu tinggal respon dari mereka. Mereka biasanya sih kalau ngerespon CV kita, mereka biasanya membuat schedule untuk first interview. Biasa mereka buat jadwal schedule untuk interview pertama. Ya kalau keadaan seperti sekarang ini kan di masa pandemi, kalau saya dengar sih biasa mereka buat schedule-nya untuk interview pertama itu by call, by Skype mungkin, bisa by video call atau by Skype, atau mereka buat dengan cara lain mungkin. Kalau yang saya ketahui sih sekarang mereka kalau buat nge-hire orang itu mereka by Skype karena lagi masa pandemi. Tapi sebelumnya itu mereka biasanya buat jadwal schedule untuk kalian bisa datang langsung ke kantor agensi kapal pesiar. Nah, bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya ketika Anda ada respon, Anda dipanggil untuk interview pertama, ya tentunya disitulah tahapan-tahapan yang mereka kasih jelaskan. Kalau Anda lolos di interview agent, mereka juga langsung memberitahu ke kalian untuk jadwal interview dengan user mungkin, tergantung dari mereka. Tapi untuk sekarang itu dulu tahapan-tahapan yang bisa saya jelaskan ke teman-teman semua, gimana sih cara nge-apply kerja di kapal pesiar. Yang pertama itu kalian buat CV semenarik mungkin dengan format bahasa Inggris. Terus setelah CV Anda selesai, kalian bisa langsung kirim via email ke agen kapal pesiar. Setelah itu kalian tunggu panggilan dari mereka untuk interview pertama. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk tahapan-tahapan gimana sih kita caranya nge-apply kerja di kapal pesiar. Ada banyak
agensi kapal pesiar yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa lihat di video saya sebelumnya, ada di situ saya saya kasih informasi agensi-agensi terpercaya yang ada di Indonesia. Baik, sekian dulu dari saya untuk penjelasan dari saya. Terakhir saya minta ke teman-teman semua yang belum pada subscribe, minta tolong saya dibantu subscribe supaya saya lagi bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya untuk berbagi informasi. Boleh dibantu subscribe di bawah, tekan tombol subscribe, bisa dibantu like, komen, dan di share, dan dinyalakan notifikasi loncengnya supaya pada saat saya membuat video kalian bisa langsung lihat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.